alumni, ya saya senang sekali bisa berbagi ya, dan nanti kita juga berinteraksi bersama. Seperti biasa kita bagi 2 sesi. Sesi pertama saya presentasi tentang hari ini tentang nous, tentang logismoi, tentang hati dan tentang dosa. Ya. Nah, minggu depan pertemuan terakhir kita akan belajar bagaimana nih kita mengatasi, menjaga nus kita, hati kita, ya, logismo atau pikiran-pikiran jahat kita, sehingga nanti kita bisa mengatasi dosa. Ya, nah ini pertemuan hari ini menjadi lanjutan dari pertemuan yang pertama. Kalau di pertemuan pertama kita membahas bahwa kita perlu mengerjakan pembaruan manusia baru. Sebab Tuhan memberikan kita pakaian baru, yaitu pakaian Kristus, ya kan? Nah, lalu pakaian baru atau pakaian Kristus itulah yang kita kenakan, itu yang membuat kita itu menjadi the new human being, manusia yang baru. Tapi seringkali manusia baru itu apa? Itu hanya kayak orang Kristen itu orang baru, manusia baru, anak Allah. Jadi itu kayak nanti slogan gitu loh. Kita nggak tahu artinya apa, meaning-nya apa buat kita. Nah, minggu lalu kita udah coba belajar, berarti menjadi manusia baru itu adalah bahwa kita sedang diproses, sedang diselamatkan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Itulah arti menjadi manusia baru. Itulah arti kita menjadi anak Allah. Itulah arti kita itu menjadi manusia rohani yang terdiri dari tubuh ini dan jiwa ini. Nah, tubuh ini terus dikerjakan, ya, dikuduskan. Jiwa ini juga terus dikerjakan, dikuduskan, bertumbuh gitu. Jadi baik jiwa dan tubuh itu adalah manusia baru yang terus kita kerjakan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, kemudian kita sudah membahas minggu lalu bahwa mengerjakan itu semua itu mulai dari pembaruan dari dalam, dari hati. Nah, pembaruan dari hati inilah yang saya sebut sebagai pembaruan nus atau pembaruan akal budi. Ya, kenapa pembaruan nus dan sebagainya? Mungkin nanti saudara bisa belajar lagi ya. Saya tidak akan mengulang lagi. Tetapi secara ringkasnya adalah pembaruan nus itu berarti kita tuh menjaga nus, mengisi nus itu dengan nusnya Kristus. Nah, itu artinya. Jadi kalau pembaruan dari dalam berarti adalah pembaruan nus atau seringkali disebut sebagai pembaruan intelek kita. Nanti seperti apa nus yang kita akan bahas. Nah, pembaruan dari dalam atau pembaruan dari hati ini yaitu pembaruan dari nus itu adalah mengisi nus itu dengan nus Kristus. Nah, lalu kalau itu adalah nus Kristus, seperti apa nih nus Kristus? Itu artinya kita punya pola pikir seperti Kristus. Itu artinya kita memiliki nus Kristus. Nah, kalau kita memiliki nus Kristus berarti kita punya froneo, punya pola pikir seperti Kristus, memikirkan apa yang Kristus pikirkan ya di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Nah, kalau kita belajar terus memikirkan apa yang Kristus pikirkan, berarti nus itu sedang kita perbarui, sedang kita isi dengan nusnya Kristus. Lama-lama itu akan terbentuk menjadi namanya phronema, pola pikir atau mindset. Ya, atau worldview kita adalah kita memandang segala sesuatu dari kacamata Kristus. Jadi memang pertama itu adalah tahap latihan ya, nanti seperti Jesus Prayer ini. Lama-lama itu akan membentuk namanya kontemplatif, pola pikir. Nah, pola pikir itu berarti melihat segala sesuatu dari kacamata atau nusnya Kristus. Nah, setelah itu akan timbul pola pikir itu nanti akan timbul pikiran-pikiran yang baik, logisme yang baik. Jadi logisme itu bukan hanya jahat ya, tapi juga ada logismenya Kristus, logisme yang baik. Nah, pikiran-pikiran yang baik itulah nanti akan menimbulkan yang namanya keinginan-keinginan roh yang seperti Rasul Paulus jelaskan dalam Galatia pasal 5. Ya. Jadi ada apa namanya? Ada bukan sarkikos pneumatos tetapi ada epitumia pneumatos. Jadi ada epitumia pneumatos itu berarti ada keinginan-keinginan roh yang mulai timbul akibat kita punya pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran Kristus tadi.
Nah, pikiran-pikiran Kristus menghasilkan buah keinginan roh itulah nanti kalau dibuahi menjadi buah roh. Buah roh inilah kenapa kok disebut buah roh, karena memang itu adalah karya Roh Kudus yang bekerja dari dalam, dari hati kita. Gitu. Nah, kita mesti ngerti. Ini memang Alkitab menjelaskan sesuatu itu sangat dalam. Istilah buah roh kita tuh kita juga pusing ya, apa itu buah roh? Seringkali ya kita gampangkan lah, oh berbuat baik, kasih dan sebagainya. Tetapi itu sendiri adalah proses internal di dalam hati atau di dalam batin ini. Nah, pertemuan kita ini ya sama 3 kali ini tujuannya adalah satu, bagaimana kita itu bisa menghasilkan nanti buah roh yang adalah itu proses kita itu menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Nah, itu kita nggak boleh lupa ya bahwa kenapa kita jadi orang Kristen. Tujuannya satu, yaitu kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, mencapai teosis itu. Nah, di tengah proses itulah kita sedang berjuang nih menjaga nus, ya, menghasilkan pikiran yang baik, logisme yang baik, bagaimana menghasilkan buah roh itu sampai nanti sempurna gitu, sampai Kristus datang yang kali kedua. Ya, dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3 itu kita belum melihat seperti apa kita kelak nanti. Ya, kita punya pengharapan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Tetapi kita belum. Nanti ketika Kristus datang yang kali kedua ya, misalnya dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua dan ketiga itu saya bacakan ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, berarti manusia baru. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, karena kita masih mengerjakannya, masih terus memproses nus kita. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, yaitu pada hari Kristus, kedatangan Kristus yang kali kedua, kita akan menjadi sama seperti Dia. Nah, itu dia. Teosis tadi, menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Itulah pemuliaan teosis tadi. Nah, ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Itulah penyucian, itulah yang disebut sebagai pembaruan atau pemurnian hidup kita. Nah, ini adalah stages of life kita. Ini bukan stages of faith ya, tapi ini stages of life kita yang kita mesti sadari. Ada ada the beginnings, ya. Itu artinya ada. Jadi hidup kita itu stages of life kita itu kayak the passage ya, kayak perjalanan gitu. Perjalanan kita kan ini kita memperingati Paskah ya. Tapi sebetulnya bukan hanya Paskah aja kita ingat ya, tapi ini sebetulnya perjalanan hidup kita ini bukan momentum Paskah aja, tapi hidup kita itu adalah Paskah itu sendiri maksud saya. The passage. Satu perjalanan kita melewati Mesir itu sampai kita keluar terus kita mau masuk ke tanah Kanaan ya. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 12 itu kan gimana Musa memimpin bangsa Israel itu keluar dari Mesir, perbudakan masuk ke Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Nah, itu adalah satu perjalanan panjang itu dari bangsa Israel menuju kepada tanah Kanaan. Nah, begitu juga dengan hidup kita gitu loh. Ya, Paskah yang di dalam perjanjian lama itu historical Paskah gitu. Kemudian puncaknya menjadi historical Jesus, ya. Artinya menjadi historical Paskah in Jesus Christ gitu. Kenapa? Karena memang Keluaran di 12 itu adalah prefigure ya terhadap Kristus, Christ event atau inkarnasi firman yang jadi manusia itu. Historical Paskah itu yang terjadi, puncaknya itu di situ. Kristus membuka jalan bagi segenap umat manusia untuk berjalan menuju segambar dan serupa dengan Allah itu, segambar dan serupa dengan Dia itu. Nah, jadi dari historical Paskah dalam Keluaran itu menjadi historical Paskah of Jesus di dalam Christ event, di dalam 2000 tahun yang lalu, historical Jesus itu. And then historical Jesus, historical Paskah di dalam Kristus itu akhirnya itu menjadi mystical Paskah di dalam hati kita and di dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga Paskah itu bukan identik the Passion of the Christ saja ya. Maksudnya bukan identik kalau kita Paskah itu pasti kita nonton film The Passion of the Christ itu, bukan itu.
Tetapi ini adalah satu passage, satu perjalanan kita bersama dengan Kristus, ya, menuju kepada Allah, menuju kepada tanah Kanaan tadi. Sama seperti Yesus, dia datang, dia menderita, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga kembali kepada Allah Bapa. Itulah passage dia. Nah, itulah jalan yang dia buka buat kita. Nah, itu kita mesti understand sekali. Ya, tentang Paskah itu apa? Dia datang membuka jalan seperti Musa membuka jalan untuk bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Seperti dia membelah Laut Merah, ya, lalu dia mengajak bangsa itu perlahan-lahan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, seperti itulah gambaran hidup kita. Kita bersama dengan Kristus itu sedang dalam perjalanan, on the way to the Father, on the way to the Lord, on the way to the God. Gitu. Jadi satu perjalanan menuju kepada Allah Bapa. Nah, perjalanan itu sudah dibuka oleh Kristus. Kita bersama dengan Kristus sekarang. Nah, sekarang waktu kita belajar seperti ini, kita itu sedang belajar bagaimana nih berjalan bersama dengan Kristus menuju kepada Allah. Nah, salah satunya adalah kita belajar tentang nus hari ini. Ya, nah saya mulai. Saya akan share screen. Kayaknya masih di disable sama host ya. Coba nanti dibenerin ya. Sambil nunggu. Nah, nus itu seperti yang saya, oke udah bisa ya. Seperti yang saya katakan minggu lalu, ini adalah inti atau jati diri kita, ya. Jati diri kita, siapa diri kita sebenarnya itu adalah tercermin di dalam nus kita. Nah, beberapa bapak gereja seperti Filokalia ya menggambarkan nus itu adalah mata batin. Ya. Nah, nus itu adalah mata dari jiwa kita. Jadi kalau manusia itu punya punya jiwa, ya seperti tubuh punya mata, maka jiwa juga punya mata. Nah, seperti apa matanya ini? Nus pada dasarnya diciptakan untuk melihat Allah, karena kalau nggak ada nus, manusia nggak bisa berinteraksi dengan hal yang ilahi, dengan Roh Kudus, dengan Allah gitu. Maka Tuhan itu menghembuskan nafasnya ilahi, ya, kepada di dalam tubuh manusia. Nah, disitulah ada satu nus yang diberikan oleh Allah supaya manusia itu bisa melihat dan berinteraksi atau berkomunikasi dengan Allah. Tetapi adalah nus itu kan kemudian akhirnya lama-lama mati karena terpisah dari Allah akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, gitu. Nah, ini sekarang setelah nus itu kita jadi percaya, kemudian kita dibaptis, kita dibangkitkan ya, seperti pelajaran minggu lalu, nus itu akhirnya dihidupkan kembali. Nah, akhirnya ini perlu dijaga lagi, didewasakan lagi nusnya ini. Oleh sebab itu, kenapa sih kita bahas tentang nus? Karena memang itu inti atau mata atau bagian yang sangat penting yang bersentuhan langsung dengan Allah. Jadi kita memperbarui nus tujuannya adalah supaya kita tuh bisa terkoneksi terus dengan Allah. Jadi kalau misalnya kayak handphone ya, handphonenya bagus tetapi nggak ada sinyalnya, nggak bisa dipakai gitu, ya kan? Nah, misalnya handphonenya mahal-mahal tetapi nggak ada kartu chipnya, nggak ada sinyalnya gitu, atau nggak ada kartu chipnya lah ya, misalnya Telkomsel atau apa, nggak ada, ya nggak bisa dipakai karena nggak ada sinyal yang menghubungkan ke satelit, kita nggak bisa komunikasi dan sebagainya seperti itu. Nah, nus itulah seperti chip tadi yang menghubungkan kita kembali kepada Allah. Itulah sebabnya kenapa spiritualitas Bapak Gereja itu sangat menekankan kepada nus tadi, ya, dan juga menekankan pada pikiran-pikiran atau logisme yang dihasilkan oleh nus tadi. Nah, karena tujuannya satu, supaya kita selalu terkoneksi, terhubung dengan Allah.
Nah, kalau nus kita dikuasai oleh dosa, maka nus itu terputus. Gitu. Tapi kalau nus kita dijaga, diisi dengan nusnya Kristus, maka itu terkoneksi terus dengan Allah. Ya. Nah, kalau menurut Karistos Ware, nus itu sebetulnya sesuatu yang sulit diterjemahkan, ya. Tetapi nus itu adalah sesuatu yang intuitif, ya, sesuatu yang tadi saya katakan merupakan intelek istilahnya, ya. Tapi dia bukan fakulti rasional, tetapi dia adalah visi spiritual, ya. Nah, yang sebelumnya ketika kita belum lahir baru, kita nggak punya nus, gitu. Punya tapi mati gitu. Ibaratnya kita sama aja, kita nggak punya nus gitu. Tetapi begitu kita dicelikkan, dilahirkan baru menjadi anak Allah, nah nus itu harus terus dipupuk. Tentu dipupuk melalui studi, melalui pelatihan, melalui doa, puasa, dan segala praktik kehidupan kita. Nah, ini yang diajarkan di dalam Church Fathers, ya. Kemudian nus yang murni, gitu dikatakan, dan nus yang tidak melawan Allah itu adalah nus yang sama sekali tidak bisa menerima partikel debu terkecil. Sama seperti kalau mata kita masuk partikel debu yang kecil aja, itu mengganggu penglihatan kita, ya kan? Gitu. Jadi kalau masuk dosa sekecil apapun di dalam nus kita, itu akan mengganggu penglihatan kita tuh kepada Allah. Gitu. Ya, yang uniknya adalah manusia itu adalah disebut sebagai antropos. Oke. Antropos itu artinya manusia yang berjalan tegak, manusia yang selalu lihatnya ke atas. Maka itu kita disebut antropos. Nah, melihat ke atas itu maksudnya apa? Manusia itu selalu memandang kepada Allah. Berbeda kayak binatang ya, yang kepalanya itu menghadap ke bawah, anjing misalnya, ya, kucing apa gitu. Itu menghadap ke bawah, menghadap ke tanah. Itu menunjukkan ya binatang itu hidup ya mati gitu aja, kembali ke tanah. Tetapi manusia itu memandang ke atas. Jadi dia bukan hanya sekedar hidup lalu mati gitu saja. Tetapi dia memandang ke atas dengan nusnya. Gitu. Kenapa? Karena dia diciptakan segambar dan serupa Allah, bukan untuk mati, tetapi diciptakan untuk bersekutu bersama dengan Allah. Maka di dalam 1 Yohanes 1 itu digambarkan keselamatan itu berarti adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Persekutuan. Berarti kalau namanya persekutuan itu adalah bagaimana manusia itu hidup bersama dengan Allah nanti di dalam satu langit dan bumi yang baru. Ya. Kemudian kita lihat lagi artikel ini. Nah, karena nus dari manusia telah jatuh ke dalam dosa, ya seperti Adam dan Hawa, akhirnya nus itu cenderung menyembah berhala dan melakukan kejahatan yang tak terkendali. Menyembah berhala itu artinya nus itu nggak memandang Allah lagi sebagai yang utama, tetapi justru hal-hal yang di luar Allah. Ya, nah inilah membuat nus itu jauh dari kemuliaan Allah, ya akhirnya menjadi iblis, menjadi binatang. Nus itu dikuasai oleh nafsu, egoisme yang tidak tercerahkan, gelap, picik, dan lemah dan sebagainya. Inilah nus yang harus dimurnikan, dicerahkan ya kembali oleh rahmat Allah, oleh anugerah Allah, dan dirancang untuk menjadi mata jiwa. Nah, nus dirancang untuk memimpin orang sebagai hegemonikon. Oke, tadi saya katakan siapa dirimu itulah tercermin di dalam nus kamu. Nah, nus itu seperti penguasa, pemimpin, ya. Nah, karena kejatuhan manusia, nus itu terluka dan sekarang menjadi sasaran gangguan dari nafsu, dari keinginan yang memang timbul karena manusia itu punya punya tubuh dan punya jiwa dan itu punya keinginan gitu. Nah, tetapi bukan keinginan yang baik, tetapi keinginan yang justru melanggar Allah. Itulah tadi nafsu-nafsu dosa dan sebagainya. Itulah yang lama-lama yang membuat akhirnya nus itu mati gitu. Jadi kalau Adam, Hawa itu jatuh ke dalam dosa, dia disebut mati duluan itu adalah nusnya yang mati dulu. Baru lama-lama tubuhnya dia mati. Nah, sama seperti hidup kita sebetulnya. Ya, kita juga begitu.
Kalau kita jatuh ke dalam dosa, ya memang tubuh itu enak menikmati gitu, ya. Tetapi nus kita lama-lama redup, kehilangan rahmat ilahi tadi. Nah, gimana ini cara kita nanti bisa menang atas epitumia atau hawa nafsu tadi ya. Hesekios, ini seorang bapak gereja dari Filokalia itu menyampaikan Musa itu dianggap sebagai pemberi hukum, ya, sebagai ikon dari nus. Dia melihat Allah di semak yang terbakar. Wajahnya bersinar dengan kemuliaan, berarti dia memiliki kekuatan ilahi untuk melawan Firaun. Ya, ia mengguliti seorang Mesir dengan momok. Ia memimpin Israel keluar dari perbudakan dan memberikan hukum Taurat. Ya, nah kejadian-kejadian ini ketika dilihat secara metaforis atau secara spiritual, ini adalah tindakan dan hak istimewa dari hegemonikon. Jadi seperti Musa ya, dipanggil, kemudian dia diberikan rahmat Allah, ya akhirnya dia kayak jadi penguasa atas kerajaannya, ya seperti Musa tadi, dia penguasa atas bangsa Israel. Nah, itulah hegemonikon kita, itulah nus kita, seperti jurumudi, ya. Ilustrasinya kalau tubuh kita itu seperti ibarat mobil, lalu supirnya itu ibarat seperti nus kita yang menyetir mobil itu kemana. Kira-kira itu yang dimaksud dengan nus sebagai gambaran dari istilah Yunani adalah hegemonikon. Nah, Yesus memakai istilah ini adalah mata. Ya, dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23. Jika matamu baik, teranglah tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Nah, kira-kira seperti itu pengertian nus ya sebagai hegemonikon. Nus adalah fakulti tertinggi dalam jiwa manusia yang melaluinya segala sesuatu disucikan, ia mengenal Tuhan, ya, mengenal Allah tadi ya, melalui nus kita itu bisa melihat Allah. Tidak seperti dianoia atau reason, ya, pikiran dari mana ia harus dibedakan dengan cermat. Nus tidak berfungsi untuk merumuskan konsep-konsep abstrak, kemudian berdebat melalui penalaran deduktif untuk mencapai kesimpulan, tetapi nus memahami kebenaran ilahi melalui pengalaman langsung, intuisi, kognisi sederhana, ya. Nus berdiam di dalam kediaman jiwa, itu adalah aspek terdalam dari hati. Nus adalah organ kontemplasi mata hati. Nah, ini pengertian-pengertian tentang nus ya. Jadi nus itu harus dibedakan, bukan pikiran-pikiran yang bisa berargumen, ya, pikiran-pikiran yang bisa berdebat begitu, bukan. Tapi nus itu adalah satu intelek sederhana, dia hanya komunikasi langsung dengan Allah, intuisi. Kalau bahasa psikologisnya orang bilang itu ada intuisi. Nah, tapi lebih dari sekedar intuisi, ini adalah intuisi yang langsung connect dengan yang ilahi. Nah, begitu nus kita itu terhalang atau sinyalnya itu terganggu, maka hubungan kita itu terganggu dengan Allah. Sama seperti kayak kita punya HP, tiba-tiba kehilangan sinyal, ya kita nggak bisa komunikasi gitu. Sama seperti nus tadi. Kalau dia nggak ada sinyal kepada Allah, kita terputus dari Allah. Ya, kira-kira gitu. Kemudian menurut Antoni Agung, nus tidak ada dalam diri setiap orang. Ya, kenapa? Karena tadi Tuhan telah menetapkan bahwa jiwa harus dipenuhi dengan nus pada saat tubuh itu tumbuh. Sehingga manusia dapat memilih apa yang baik dan jahat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jiwa yang tidak memilih yang baik tidak memiliki nus. Tadi kenapa? Karena berdosa kan? Berdosa itu berarti kayak halangan nih. Gitu. Misalnya kalau kita pegang handphone terus kita telepon, tiba-tiba kita masuk ke dalam satu gedung ya yang temboknya tuh tebal, kita hilang sinyal. Nah, tembok yang tebal itu seperti kayak dosa yang menghalangi sinyal tersebut kepada Allah. Akibatnya menurut Antoni itu kita nggak punya nus karena kita terhalang oleh dosa. Gitu. Karena kita lebih suka kepada dosa. Nah, itu yang kita nggak punya nus jadinya, ya. Jadi kalau kita nggak punya nus, ingat berarti koneksi kita terputus dengan Allah. Di saat kita berdosa, di situ kita nggak punya nus. Koneksi kita terputus soalnya. Nah, nus sebagai penyelamat jiwa. Dia katakan nus bukanlah jiwa, tetapi anugerah Allah yang menyelamatkan jiwa. Dan nus yang sesuai dengan Allah terus mendahului jiwa dan menasihatkan untuk menci apa yang fana, material,
ya dapat dirusak untuk mengubah semua keinginannya menuju berkah yang kekal, tidak fana dan tidak material. Ya, Nus mengajar manusia ketika masih dalam tubuh untuk memahami dan merenungkan realitas ilahi dan surgawi dan segala sesuatu yang lain melalui dirinya sendiri. Dengan demikian, Nus yang menikmati cinta Tuhan adalah penolong dan penyelamat jiwa manusia. Oke, ini menurut San Antoni. Nah, Nus yang dimurnikan adalah mata spiritual. Ya, tadi saya sudah menjelaskan sedikit ya tentang mata spiritual itu apa. Kalau mata fisik itu bisa merasakan hal-hal yang di indrawi ya, atau objek-objek indrawi. Tapi nus yang sudah dimurnikan, dibangkitkan dalam kondisi aslinya itu memandang Allah. Tadi yang saya katakan ya. Dan memperoleh gambar-gambar atau objek-objek ilahi. Sama kalau kita melihat segala sesuatu itu kan timbul pengertian ya kan. Kalau kita lihat gedung yang tinggi, lalu kita timbul pengertian itu tentang tinggi. Wah, tinggi itu seperti ini ya, berapa meter dan sebagainya. Jadi kayak mendapatkan satu konsep gitu. Nah, sedangkan kalau nus kita memandang kepada Allah, akhirnya kita memperoleh gambar atau objek-objek ilahi gitu. Nah, itulah artinya nus kita perlu memandang Allah supaya kita itu mendapatkan gambar-gambar objek-objek ilahi. Itu yang saya sering sebut sebagai nusnya Kristus, pikiran-pikiran Kristus. Gimana sih misalnya ya, kita tuh menghadapi anak kecil yang rewel. Ya. Nah, gimana saya memandang dia itu dengan gambar-gambar atau objek-objek ilahi melalui nus saya. Bukan lewat mata jasmani doang. Kalau lewat mata jasmani, kalau kita menghadapi orang yang membenci, orang yang sulit diatur, kita cenderung akan punya konsep, kita akan balas. Ya kan? Kalau orang yang berbuat jahat sama kita, ya kita pasti akan balas gitu. Kalau orang yang ngata-ngatain kita, kita kepingin balas gitu. Karena itu sudah hal objek-objek indera yang kita peroleh, yang hal yang lumrah gitu loh. Tetapi kalau itu dibalikkan, kita lihatnya bukan hanya dengan mata saja, tetapi dengan nus. Gimana nih kita menghadapi segala situasi kita dengan gambar-gambar atau objek-objek ilahi. Lihatnya dengan nus, itu intinya. Ya kan? Terus Gregorius dari sini itu mengatakan lidahku adalah sebuah pena. Ya. Nah, itu seperti diambil dari Mazmur 45 ayat 1, ya, bukan tinta, tetapi memiliki cahaya. Begitu menceburkan nus ke dalam cahaya sehingga menjadi terang, nus dibimbing oleh roh. Oke? Nus dibimbing oleh roh, menuliskan makna batin dari hal-hal di dalam hati yang murni dan mereka yang mendengarkan. Kemudian ia menangkap pentingnya penyataan bahwa orang beriman akan diajar oleh Allah. Dan bahwa melalui roh Allah mengajarkan pengetahuan manusia. Ya. Nah, ini artinya bagaimana ini kalau menurut Gregorius itu kita melihat segala sesuatu tuh dengan kacamata nus, dengan diajar oleh Allah. Nah, itu penting banget mengajarkan gimana roh Allah itu membimbing kita. Gitu. Ya, nus kata Gregorius begitu disucikan, memandang Allah dan darinya menerima hal-hal ilahi. Nah, ini sangat penting sekali gitu. Bagaimana sekarang kita akan mulai berlatih ya nanti dengan Jesus Prayer itu nus selalu terkoneksi dengan Allah. Kita akan coba nih gimana kita tuh menghadapi kehidupan kita sehari-hari, tetapi nus yang memandang Allah, lalu dengan memandang Allah berarti kita memperoleh tadi gambaran-gambaran, objek-objek dari Allah yang kita pakai nanti untuk menghadapi segala situasi itu. Ya, nah I think itu yang kita mau coba latih. Nah ini ada berbagai macam nih pandangan Bapak Filokalia tentang nus ya. Nanti kalian bisa baca. Pada intinya adalah nus itu tadi ya, bagaimana kita tuh selalu terkoneksi dengan Allah. Sehingga kayak ada macam-macam cara ini. Jesus Prayer itu adalah cara gimana nus itu selalu connect dengan Allah. Ya, itu salah satu caranya. Oke. Nah, menurut Maximus, nus kita terletak di antara malaikat dan iblis yang masing-masing bekerja untuk tujuannya sendiri. Satu kebajikan yang membesar hati dan sifat buruk lainnya, nus memiliki otoritas dan kekuatan untuk mengikuti atau menolak yang diinginkannya. Ya. Nah, saya ingin jelaskan tentang ini. Ini penting sekali. Walaupun nus itu tujuannya adalah memproyeksi melihat Allah, tetapi dia terletak
di antara malaikat dan iblis. Itu artinya apa? Nus itu terletak di dalam yang namanya hati, tapi di dalam hati itu ada namanya hukum dosa dan hukum Allah. Ya, hukum dosa itu ya perbuatan-perbuatan jahat yang kita pernah lakukan, tersimpan di dalam hati. Lalu ada hukum Allah ini, nilai-nilai moral, ya. Kalau kita orang Kristen berarti nilai-nilai yang diajarkan oleh gereja, Alkitab gitu. Itu ada namanya hukum Allah. Nah, di tengah-tengahnya itu ada nus gitu. Yang Rasul Paulus itu disebut hukum nus. Jadi ada hukum Allah, hukum akal budi atau hukum nus dan hukum dosa. Nah, nus inilah yang punya otoritas. Tetapi hukum Allah dan hukum dosa ini seperti daya tarik gitu, apa magnet gitu yang selalu menarik antara utara atau selatan gitu loh. Nah, hukum nus inilah yang punya punya otoritas yang Tuhan kasih itu disebut sebagai kehendak bebas, free will, untuk mengikuti atau menolak segala tantangan godaan dari iblis misalnya. Nah, maka seringkali nus itu disebut sebagai organ kebijaksanaan dan pengetahuan spiritual kalau berfungsi dengan benar. Artinya dia memilih hukum Allah. Gitu ya. Sehingga gimana nih? Kita tuh hukum nus kita itu bisa memilih hukum Allah, bukan hukum dosa. Nah, inilah nusnya itulah harus menjadi yang namanya organ kebijaksanaan atau pengetahuan spiritual, ya. Caranya gimana ini? Tentu nanti kita akan belajar nus harus bisa punya namanya karunia roh, harus punya discernment, ya, harus punya sinergi dengan Roh Kudus, ya, harus bisa membedakan pikiran-pikiran, membedakan yang mana yang baik dan yang jahat dan sebagainya. Ya, kalau kita bahas secara satu-satu ya, itu rada kompleks, tetapi salah satu caranya yang simple yang ingin saya ajarkan itu nanti minggu depan adalah tentang Jesus prayer, supaya nus itu bisa membedakan ya, bisa menahan segala godaan dan sebagainya. Ya, itu very important. Ini ada berbagai macam pengertian-pengertian nus ya. Maximus sang pengaku menjelaskan bagaimana tubuh dikuasai oleh dua hukum. Ini tadi yang saya jelaskan ya, hukum daging dan hukum Allah melalui nus ya. Karena manusia terdiri atas tubuh dan jiwa, ia digerakkan oleh dua hukum, yaitu daging dan dari roh. Roma 7 ayat 23. Hukum kedagingan bekerja berdasarkan indera. Hukum roh bekerja berdasarkan nus. Oke. Hukum pertama yang bekerja berdasarkan indera, ini hukum daging tadi ya, secara otomatis akan mengikat kita dengan materi, dengan hal-hal dunia. Sedangkan hukum kedua yang bekerja berdasarkan nus menghasilkan penyatuan langsung dengan Allah. Ya, misalkan seorang tidak meragukan hatinya, yaitu yang tidak berselisih dalam nusnya, dan melalui keraguan seperti itu memutuskan bahwa penyatuan langsung dengan Allah yang telah dibawa oleh iman. Tetapi siapapun yang mencapai ketersapian nafsu atau lebih tepatnya menyatu dengan Allah melalui iman, maka wajar jika orang itu berkata kepada gunung itu pergi ke tempat lain, maka gunung itu akan pergi. Nah, gunung di sini menunjukkan kehendak dan hukum kedagingan yang berat dan sulit untuk dipindah. Tapi pada kenyataannya, sejauh yang menyangkut kekuatan alaminya kita benar-benar tidak tergoyahkan. Ini kata Maximus. Nah, ini artinya apa? Digerakkan oleh dua hukum. Pertama hukum daging yang menyeret ke tingkat binatang, hukum roh atau hukum Allah yang bekerja melalui nus dan membantu manusia naik kepada Allah melalui anugerah. Nah, ini adalah hukum roh yang bekerja melalui nus. Nus yang dapat memindahkan gunung-gunung nafsu yang tidak tergoyahkan dan menyatukan kita dengan Allah. Oke. Jadi bagaimana kita lihat nus itu harusnya hanya lihat Allah, tetapi ternyata ada gunung katanya, ada penghambatnya, ada hukum dosa, ada iblis yang mau mencegah nus itu bisa terkoneksi dengan Allah. Ini tantangan kita, itu yang akan kita lihat ya. Nah, gimana nih sekarang kita akan lihat
Kalau nus itu harus terkoneksi dengan Allah, tetapi kok bisa terputus? Itu karena tadi ada hukum dosa. Nah, sekarang gimana caranya atau apa namanya hukum dosa itu bisa muncul ini ya? Eh, atau apa namanya tadi yang saya katakan ya, tembok itu bisa muncul dari mana datangnya. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit ya tentang hukum dosa itu. Oke, artikelnya nih ya. Ada judulnya tentang spiritual filtering ya. Nah, hukum dosa itu munculnya berasal dari mana? Nah, jawabannya adalah dari dalam. Dari dalam hati, yaitu timbul dari pikiran-pikiran jahat, kata Yesus. Yaitu yang disebut sebagai logismoi, yang negatif atau pikiran-pikiran jahat di situ. Ya. Nah, tapi nggak selesai sampai di situ. Nah, kita lihat di sini, untuk melawan logisme ini atau pikiran-pikiran jahat, jadi pikiran jahat itu bukan produk dari otak kita ya, tetapi ini adalah pikiran-pikiran ketika misalnya hati ini ya atau alat indera kita itu melihat segala sesuatu yang bukan Allah. Maka itu akan timbul image, gambaran. Ya kan? Misalnya contohnya mata kita nih melihat hal yang jahat, itu akan timbul image. Image itulah yang disebut dengan logismoi. Gitu. Lalu pikiran kita sendiri berpikiran negatif sama orang. Nah, itulah timbul namanya logismoi. Jadi logisme itu pikiran jahat itu bukan produk dari otak saja, maksudnya bukan pikiran kita gitu. Tapi ini yang dimaksud dengan logisme itu adalah segala hal yang timbul ketika nus itu tidak terkoneksi dengan Allah. Ketika hati itu tidak terkoneksi dengan Allah. Akibatnya apa? Semua indera kita, apa yang kita lihat, apa yang kita ngomong, apa yang kita dengar, pokoknya tidak terhubung dengan Allah, itu menghasilkan yang namanya logisme. Nah, itu tersimpan semua di mana? Di dalam hati. Oke? Jadi supaya kita nggak bingung, ada satu kan manusia itu diciptakan menurut tubuh dan jiwa ya, ada jiwa, ada tubuh. Dalam jiwa ini tadi Tuhan kasih yang namanya nus. Jadi nus itu sebetulnya kayak jiwa yang bisa koneksi dengan Allah. Makanya manusia itu disebut antropos, selalu lihat kepada Allah. Ya, tapi untuk lihat ini kan terputus ini, ada dosa, ada logismoi. Nah, logismoi inilah yang akhirnya masuk ke dalam hati. Maka Yesus bilang dalam Markus pasal 7, dari dalam hati timbul pikiran-pikiran jahat. Itulah logismoi tadi. Jadi logismoi ada di mana? Di dalam hati atau di dalam jiwa atau di dalam nus itu sendiri. Ya, nus itu sendiri tetapi dikukung oleh yang namanya apa? Logismoi ini. Gitu. Nah, logisme ini timbul dari mana? Timbul dari segala hal yang kita pikirkan, yang kita ucap, yang kita lihat, gitu, yang kita dengar dari dalam hati kita itu sendiri, itu timbul segala logisme. Ya. Nah, ini adalah proses lahirnya dosa yang menghambat nus itu terkoneksi dengan Allah. Ya, yang pertama gini. Nus atau mind itu menerima godaan atau stimulasi. Tadi ya saya katakan ya, godaan atau stimulasi itu bisa dari berbagai macam panca indera ini gitu loh. Baik kita lihat, dengar dan sebagainya. Ya, dari luar bahkan dari dalam. Dari dalam itu berarti dari hati tadi. Nah, hati itu maksudnya gini, hukum dosa tadi yang sudah terbentuk, sudah jadi hukum dia. Gitu. Misalnya kita dulu pernah berkata bohong, itu sudah terbentuk jadi hukum dosa. Itu bisa muncul lagi gitu. Misalnya dulu kita pernah berdusta, kita pernah berzina dan sebagainya, itu terbentuk di dalam namanya hukum dosa di dalam hati. Nah, lalu dari luar juga bisa masuk kan. Sekarang kan ngeri ya, godaan internet lah, macam-macam ya, game semuanya itu stimulasi. Itu godaan dari luar. Itu bisa masuk kemana? Langsung dia akan masuk
ke dalam hati, yaitu menyerang nus itu. Nah, inilah yang disebut sebagai dalam Alkitab itu disebut sebagai pencobaan. Ya, prosbole dalam bahasa Yunaninya. Gitu. Jadi, nus itu menerima godaan atau stimulasi yang disebut sebagai pencobaan, mau menyerang nus. Gitu. Nah, kalau nus kita waspada, penuh perhatian, ya, maka dia akan lihat itu sebagai godaan atau provokasi, lalu dia akan tutup pintu. Itu nus yang terjaga. Inilah yang kita mau bangun. Bagaimana nus itu nggak dikukung, dikuasai oleh stimulasi tadi, prosbole tadi. Ya, jika iblis mengetuk pintu nus Anda, kirimlah Yesus ke pintu. Ini ada satu perkataan yang luar biasa. Ya. Inilah yang disebut Jesus Prayer nanti. Oke, jika iblis mengetuk pintu nus kita, kirim Kristus ke pintu itu. Bukan kita, tapi kirim Yesus. Nah, inilah yang disebut Jesus Prayer atau doa puja Yesus ini. Tidak ada dosa yang terlibat dalam tahap pertama ini. Bahkan Yesus pun dicobain, ya kan? Yang kedua, jika kita tidak menutup pintu, jiwa akan berdialog, ya. Jiwa akan berdialog, berkomunikasi, gitu ya. Dengan stimulasi, dengan godaan tadi, ya. Seperti ini yang terjadi pada Hawa dengan ular, ya kan? Para bapak gereja memperingatkan kita tentang bahaya besar berdialog dengan setan karena dia jauh lebih bijaksana daripada kita dengan pengalaman yang sudah beribu tahun merayu para korbannya. Jadi kalau kita mau coba-coba berdialog dengan setan, kita kalah pengalaman. Dia udah ribuan tahun, ya kan? Nah, langkah kedua ini disebut sebagai langkah dialog. Jadi yang pertama tadi pencobaan, yang kedua ini mulai terjadi dialog, sindiasmos istilahnya ya. Nah, namun pada pencobaan tahap kedua ini belum ada pertanggungjawabkan sebab belum ada dosa yang dilakukan. Ini masih dialog. Jadi ada godaan masuk ke dalam nus, gimana ini? Nus kita berdialog nih. Ya, kalau kita lengah ya akan jalan terus ini masuk ke tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga ini adalah tahap penyatu atau penggabungan di mana nus menyetujui dari dialog tadi, menyetujui pencobaan tadi. Godaan tadi, ya kan? Akhirnya mulai memikirkannya. Nah, disitulah ada satu keputusan yang akan diambil. Nah, disitulah yang disebut dengan sinkatatesis, artinya penyetujuan, persetujuan. Oke? Disitulah timbul yang namanya apa? Logismoi. Terbentuk, ya, karena nus akhirnya berdialog dan kalah dan menyetujui. Disinilah timbul yang namanya awal mula dari dosa. Gitu, ya kan? Jadi logisme itu sebetulnya sudah dosa. Karena Yesus pernah bilang ya, berzina itu bukan hanya waktu kita ke tempat pelacuran kita berzina gitu, tapi kamu memikirkan saja itu dosa. Nah, itu sudah timbul logisme soalnya. Ya, ini adalah tahap Yesus maksudkan ketika dia mengatakan bahwa jika kita memandang seorang perempuan dengan penuh nafsu dan menginginkannya di dalam hati, kita telah melakukan perzinahan. Oke? Nah, namun ini masih dalam persetujuan tahap ketiga. Belum ada tindakan yang terjadi, ya, masih dimungkinkan dengan rahmat ilahi kita dibebaskan dari tahap persetujuan ini. Jadi kalau kita sudah timbul logismoi, kita mesti ingat lagi, ada rahmat Allah yang mesti bekerja, ada hukum Allah tadi, ada rahmat Allah tadi. Nah, kita masih bisa menghentikan di situ, ya. Oke, ini saya langsung ke tahap 4. Tahap keempat ini adalah tahap di mana logisme itu akhirnya dibuahi menjadi yang namanya nafsu. Nah, ini yang disebut sebagai tahap captive, belenggu. Jadi dari sini kita sudah dikuasai oleh yang namanya gairah atau nafsu, obsesi, kecanduan, dan kita menjadi tawanannya, kita dipenjara oleh nafsu itu. Nah, oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 itu disebut sebagai nafsu daging, ya, atau disebut sebagai keinginan daging. Nah, ini sudah masuk ke tahap 4, captive. Ya. Lalu
eh, kita lihat di sini ya. Jadi kalau kesimpulannya itu kita lihat ada sebuah provokasi, godaan, lalu ada dialog, lalu ada persetujuan, akhirnya terbentuklah namanya nafsu atau gairah tadi. Nah, jika nafsu atau gairah ini dibuahi, maka menghasilkan yang namanya tahap kelima, yaitu perbuatan daging atau dosa. Ya, oke, jadi saudara bisa ikuti ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Secara garis besarnya ini aja. Jadi ada sebuah provokasi, ada dialog, ada persetujuan, akhirnya terbentuk gairah dan obsesi, lalu terbentuklah namanya perbuatan daging. Nah, saudara lihat ini semuanya terjadi di mana? Semuanya terjadi di dalam nus kita atau di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Nah, kalau ini tidak dijaga, maka ini akan terus terulang-ulang. Kita akan jatuh dalam dosa yang sama. Kenapa? Karena ini akhirnya kayak menjadi hukum dosa. Hukum dosa itu jalannya udah mekanis gitu. Ya, jalannya mekanis dan cepat gitu. Provokasi, datang, masuk, langsung dialog, kalah, langsung terjadi logisme, terjadi nafsu, terus terjadi dosa. Begitu terus mengulang-ulang. Nah, kita yang harus bagaimana memutus rantai ini gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya kira materi hari ini adalah yang kalau saya bisa simpulkan, simpelnya adalah kita punya nus yang Tuhan kasih, tujuannya adalah satu, selalu terkoneksi dengan Allah, tetapi ada tantangan nih, yaitu dosa. Nah, gimana timbulnya dosa? Adalah tadi lewat proses-proses tadi ya, lebih kurang ada 5 proses tadi, dan ini yang kita hadapi sehari-hari gitu. Nah, sekarang adalah gimana nih kita melakukan penyaringan supaya godaan yang masuk itu kita bisa saring, akhirnya tidak timbul yang namanya persetujuan. Misalnya godaan itu pasti datang ya, kita nggak bisa cegah. Dialog oke, udah masuk nih. Tapi waktu kita berdialog, kita nggak menyetujui. Nah, inilah artinya di sini kita perlu penyaringan. Ya, penyaringan spiritual. Nah, penyaringan spiritual nanti kita akan fokus pelajarannya Selasa depan. Saya kira sampai di sini dulu presentasi saya. Kita masuk, coba kita masuk tanya jawab ya, atau sharing ya, gitu dari apa yang saya atau apa yang kita pelajari hari ini. Oke. Saya mau bertanya kok. Iya, Risno, silakan. Iya. Jadi dari pemaparan tadi dikatakan bahwa ternyata nus kita ini tidak akan timbul hal-hal atau pikiran-pikiran yang jahat atau tidak memikirkan tentang dosa. Itu pada saat nus kita itu terhubung dengan Allah, terkoneksi dengan Allah sendiri. Iya. Nah, ya saya ingin bertanya bahwa seringkali itu kan pada saat kita mau berdoa itu kan di satu sisi itu kan kita sedang menghadap dengan Allah nih, bisa dibilang terhubung dengan Allah nih. Tapi kok tiba-tiba timbul kayak pikiran-pikiran yang kayak gimana gitu sih. Karena kan kayak ada hasutan-hasutan dari bisa dibilang pikiran jahat atau berpikir tentang hal-hal yang di luar dari apa yang Tuhan tidak inginkan, begitulah. Kok bisa begitu kok? Kayak gimana itu? Ya, berarti itu serangan dari dalam. Misalnya Risno udah pilih tempat yang tenang, ya nggak ada godaan dari luar. Ibaratnya kayak di Matius 6 ya, kita sudah masuk ke dalam kamar, sudah mengunci pintu, kan gitu ya. Tapi kok kita masih kayak tadi itu. Itu berarti ada hukum dosa di dalam. Yang memang itu sudah tersimpan Risno. Dan itu distimulir oleh namanya iblis. Ya, jadi faktor iblis itu dia nggak akan menguasai, jadi dia nggak akan mengambil alih nus kamu, karena nus itu kan kehendak bebas kita, ya kan, nggak akan ambil alih. Dia akan ambil alih apa? Hatinya.
dengan apa? Hukum dosa yang sudah ada di situ. Sehingga waktu kita mau berdoa itu selalu aja ada pikiran-pikiran yang nggak baik muncul, ada macam-macam keresahan, ada macam-macam pikiran-pikiran yang timbul, ya. Nah, itu salah satu tantangan ya hukum dosa yang muncul dari dalam hati itu. Oke, nanti Selasa depan kita akan belajar Jesus Prayer secara praktis, lalu bagaimana nanti kita mengatasi pikiran jahat, kalau mengatasi pikiran-pikiran seperti itu ya, godaan-godaan seperti itu secara praktis nanti ada dari Gregory dari Sinai mengajarkan kepada kita mengatasi hal-hal tersebut kayak gitu, Krisno ya. Oke. Oke, ada lagi dari kalian? Nah, memang tidak gampang ya, karena saya sendiri juga waktu mempraktikkan hal seperti ini ya, menjaga nus dengan misalnya dengan Jesus Prayer gitu ya, banyak sekali gangguan-gangguan, betul, gak gampang sekali. Nanti mau melakukan tiba-tiba pikirannya tuh kesana kemari gitu ya, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang belum dikerjakan, mesti dikerjakan gitu. Jadi distraction-nya tuh banyak sekali. Nah, kata Gregorio Sina itu praktisnya adalah dia bilang tekun dan sabar. Jadi artinya kita tetap konsisten, tekun, tapi kalau kamu menghadapi godaan-godaan itu, kamu sabar, kamu jangan cepat putus asa. Terus saja gitu. Ya. Nah, memang nanti pada akhirnya ujung-ujungnya adalah gimana kita kita bisa melatih berdoa itu dengan konsisten gitu pada akhirnya. Ya. Misalnya kalau kita baca pernah ya, saya share bukunya ya atau belum ya, sama mahasiswa di sini mungkin pernah ya. The Journey of the Pilgrim, perjalanan seorang peziarah gitu ya. Nah, dia juga mengalami hal yang sama, ini kisah nyata. Jadi ada seorang pemuda yang mencari tentang apa sih artinya doa tanpa henti itu. Nah, dia tanya kepada banyak orang, nggak menemukan satu jawaban yang memuaskan. Lalu dia tanya kepada seorang biarawan, dia jawabannya Jesus Prayer. Kamu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, anak Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Begitu terus. Nah, dia diajari oleh biarawan itu, pertama apa caranya? Kamu coba ucapkan 1000 kali. Dihitung, benar-benar dihitung. Itu menunjukkan ketekunan dan kesabaran. Oke, kalau berhasil 2000 kali, berhasil 3000 kali, berhasil terus sampai 12.000 kali dalam sehari. Gitu. Benar. Itu untuk melatih dulu sebagai pemula. Tapi itu bukan tujuan sebetulnya. Jesus Prayer itu bukan tergantung kamu bisa berapa ribu kali. Tujuannya adalah kita sebagai pemula gimana nih mengatasi distraction itu fokus kepada Kristus. Gitu. Nah, itu nggak gampang memang. Saya menyadari, saya juga mengalami gitu. Ya. Apalagi memang kita mau bertumbuh nih ya, mau menjaga nus ini, tentu iblis tidak akan senang gitu. Oke, dia akan mengusahakan segala macam daya upaya gitu. Dan ini bukan kita aja, bapak-bapak gereja juga mengalami itu semua. Nah, maka mereka bisa ceritakan gimana harus tekun, harus sabar, harus duduk dengan tenang. Nanti dia ajarkan teknik bermazmur juga. Ya, kalau timbul keletihan itu bisa dengan cara bermazmur gitu. Terus nanti kita minggu depan kita akan belajar gimana cara mengatur napas, ya, karena napas itu juga biasanya sederhananya adalah satu nafas kita menghirup dan kita mengeluarkan itu kan satu nafas ya, berarti satu doa. Sehingga satu nafas kita adalah satu doa. Sehingga kalau setiap hari kan kita bernapas nih 24 jam ya kan, kita nggak pernah berhenti bernapas. Kalau kita berhenti bernapas kita mati gitu. Jadi setiap napas itu bukan sekedar napas hanya untuk
suplai oksigen ke otak gitu. Tapi napas kita itu adalah juga suplai oksigen ke nus kita gitu loh. Maksudnya ngerti ya? Jadi ada bapak gereja itu yang kreatif mengajarkan nafas itu bisa jadi contoh kita mensuplai energi ilahi, rahmat ilahi itu kepada nus, bukan hanya mensuplai oksigen ke otak gitu. Jadi lewat nafas itu bisa belajar dari situ. Nah, itu semuanya butuh apa namanya? Ketekunan dan kesabaran, ya. Nah, kenapa Jesus Prayer? Nah, tentu ada doktrinnya, ada penjelasan teologisnya, gitu ya. Tapi dasar 2 minggu ini adalah kita mulai mengerti ya bahwa apa yang terjadi di dalam batin kita, ada namanya nus yang perlu kita jaga dari serangan-serangan tadi ya. Serangan-serangan itu tadi ada godaan, ada iblis ya, yang disebut prosbole tadi ya, pencobaan tadi. Tapi pencobaan itu masuk, nah tergantung gimana nih sekarang nus kita untuk menyetujui atau enggak. Kalau kita halau, maka enggak akan terjadi namanya nafsu, enggak akan terjadi namanya dosa, ya. Nah, tapi kalau kita setuju, ya udah proses itu akan terjadi otomatis. Jadi logismoi, jadi nafsu, jadi dosa. Itu terus. Ya, godaan, persetujuan, jadi logismoi, jadi nafsu, jadi dosa. Jadi siklus lagi. Nanti dosa yang kita lakukan itu akhirnya terbentuk menjadi namanya hukum roh. 1. Nanti kita lakukan dosa yang lain lagi. 1 hukum roh lagi. Nanti kita melakukan dosa yang lain lagi. Masuk lagi ke dalam hukum roh. Hukum roh. Semua di situ. Nah, itu kan tersimpan di dalam hati. Dengan rapi. Jadi hati itu kayak ibarat gudang arsip kita. Ya. Dari A sampai Z ada di situ. Segala dosa yang kita lakukan ada semua di situ. Nah, itu hukum dosa namanya. Ya, terjadi kita ada godaan masuk, terjadilah logisme, terjadi nafsu, terjadi dosa, tersimpan dalam hukum dosa. Ya, tadi saya katakan hukum roh salah ya, hukum dosa maksudnya. Nah, begitu seterusnya. Sehingga hukum dosa kita itu benar-benar nanti pada akhirnya kalau kita terus melakukan dosa, hukum dosa itu ya akhirnya menang, jadi gede gitu. Nah, itulah yang akan menaklukkan nus kita. Itulah yang disebut kata Rasul Paulus ya dalam Galatia pasal 5 itu. Nah, itulah yang akan menyebabkan kita itu terpeleset. Kita bisa tidak masuk dalam kerajaan Allah. So, our salvation is the process to the kingdom of God. Nah, kita mesti make sure gitu. Ya. Nah, next time ke depan itu kalau ada kesempatan ya, nanti kita bikin gimana itu satu buku yang bagus banget tentang the spiritual ladder ya. Jadi anak tangga, perjalanan keselamatan itu seperti anak tangga. Nah, itu dari John Climacus. Jadi kapan-kapan kita akan bahas tentang buku itu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Atau siapa yang menambahkan misalnya dari Yaro atau ada Peniel juga bergabung, Naldi, Joniman, Boy, Risno ya. Melin, Nelly, Rico, Desti, Gunawan, banyak lumayan hari ini ya, Pasrah. Dari Yaro mungkin? Ada Hendrianus. Hendrianus ya? Iya. Oke. Tadi 5 atau 4 ketukan awal di pintu itu sama dengan apa yang terjadi di ini ya kok ya, di Taman Eden ya. Dengan Hawa. Ada provokasi, ada dialog, akhirnya ada persetujuan dan membuahi dosa ya. Iya. Sama kayak di Taman Eden itu, betul. Oke. Itu proses lahirnya dosa itu seperti itu. Jadi lahirnya dari dalam. Timbullah perbuatan yang disebut perbuatan dosa. Nah, disebut perbuatan dosa karena melanggar hukum Allah tadi. Yang dilanggar apa? Hukum Allah yang sudah ada di dalam hati kita ini. Gitu. Maka disebut dosa karena melanggar hukum Allah. Gitu. Ya. 1 Yohanes 3 tadi ada dijelasin kan. Kemudian kalau disebut perbuatan daging, kenapa kok istilahnya daging? Nah, itu daging itu istilahnya hal-hal yang bertentangan dengan roh. Gitu. Jadi kalau ada perbuatan roh, ada buah roh, ada perbuatan daging. Daging itulah bukan daging fisik ya. Kita ngertinya itu adalah daging hasil dari
lahir dari nafsu tadi. Nafsu itu lahir dari pikiran-pikiran jadi. Pikiran-pikiran itu lahir dari mana? Godaan. Godaan itu datang dari mana? Hukum dosa tadi. Ya, dan kerjasama dengan iblis. Jadi dosa itu nggak muncul sendiri, kerjasama dengan iblis. Perbuatan roh itu juga nggak muncul sendiri, itu juga kerjasama dengan Roh Kudus, gitu loh. Nah, jadi ini memang dua kutub yang saling bertentangan, perang ini. Nah, kita ini di tengah-tengah ini, kita ini, ya, inilah yang inilah yang harus memilih, ya. Nah, gimana memilih yang baik? Dengan askesis, dengan Jesus prayer dan sebagainya. Oke, tapi Jesus prayer itu bukan tujuan. Jesus prayer itu cuma membantu kita untuk memilih, pada akhirnya nanti memilih hukum Allah dan menghasilkan yang namanya buah roh. Itulah yang artinya kita menyucikan diri kita itu di situ. Kok istilahnya menyucikan diri? Berarti kan ada hal-hal yang kotor yang kita perlu bersihkan, kan gitu kan? Benar nggak? Makanya menyucikan diri. Berarti memang ada hukum dosa, ada hal-hal kotor di dalam hati ini yang perlu dibersihkan. Kalau istilahnya menyucikan, nggak ada hal yang kotor yang kita mau sucikan, itu bukan menyucikan diri namanya. Menyucikan diri berarti ada waktu kita sudah jadi manusia baru nih, ya. Pada saat yang sama ada manusia daging yang kita mesti bersihkan. Nah, sekali lagi manusia daging itu bukan bicara soal tubuh saja, tapi segala hal yang kita kerjakan, kita lakukan, kita pikirkan, semua yang bertentangan dengan hukum Allah atau Roh Kudus itu. That's it. Itu daging. Istilahnya daging kalau dalam Alkitab. Jadi jangan salah mengerti, oh perbuatan daging itu berarti daging secara jasmani, enggak. Tapi segala hal yang bertentangan dengan hukum Allah atau Roh Kudus. Nah, itu dia. Ya, tapi sisi lain ada segala hal yang kita kerjakan yang sesuai dengan hukum Allah. Itulah tadi keinginan roh, buah roh di situ. Ya, nah ini konsep-konsep Alkitab kita perlu perjelas nih, pahami nih, sehingga waktu kita berjalan melangkah bersama dengan Allah, melakukan aktivitas segala macam, ya, kita ngerti gitu. Ya. Ya, siapa lagi ini? Dari Peniel mungkin yang di Bontang. Ya, terima kasih kok. Saya mau bertanya soal yang Koko pernah ingatin soal Jesus prayer itu ya. Yang kan saya mikir-mikir juga kan. Koko kan ibaratkan Jesus prayer ini seperti tarikan nafas ya. Terus menerus kita lakukan untuk menerus yang rutin ya dan sebagainya. Kalau saya mikir-mikir kok, jadi jika saya melakukan Jesus prayer ini terus menerus, seakan-akan ini jadi rutinitas jadinya. Dan saya rasa nanti terjadi gradasi atau terkikisnya meaningnya. Jadi cuma rutinitas saja. Jadi meaningnya itu saya dapat dari mana gitu ya. Jadi jika itu terus menerus saya lakukan. Gitu. Segitu kok. Oh, ya ini pertanyaan bagus ya. Memang kita bisa terjebak ke rutinitas yang akhirnya tanpa makna sih, gitu. Makanya kita perlu mengerti dulu konsep kenapa kita mesti melakukan Jesus prayer, untuk apa, ya. Ngapain kita berdoa, ngapain kita Jesus prayer, apakah ini mantra, apakah ini hanya rutinitas, gitu. Nah, kita perlu ngerti apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Sama seperti kita perlu mengerti segala sesuatu yang kita kerjakan setiap hari. Ya. Nah, kalau kita ngerti misalnya seperti yang saya katakan, kalau hidup kita itu seperti adalah sebuah perjalanan kembali kepada Bapa, kembali kepada Allah. Nah, ini kan konsep, ini kan kayak pikiran Kristus yang harus kita tanamkan, Peniel. Oke? Nah, jadi Jesus prayer itu salah satunya gitu. Ya, tapi banyak hal yang kita mesti tanamkan lagi gitu di dalam konsep atau di dalam pola pikir kita, ya kan, atau di dalam nus kita, sehingga nus itu terus akan berkembang, diisi oleh
nusnya Kristus, pikiran-pikirannya Allah. Nah, salah satu contohnya tadi saya katakan, misalnya hari ini kita belajar tentang Paskah nih. Paskah adalah perjalanan kita nih kembali kepada Allah. Ya, sama seperti Kristus datang, dia membuka jalan, mati, bangkit, lalu dia kembali kepada Allah. Lalu dia akan datang kembali menjemput kita gitu. Nah, ini adalah pikiran Kristus yang kita mesti maknai dan kita kerjakan gitu. Ya kan? Seperti misalnya kalau kamu ngerti konsep ini ya, misalnya kamu akan ngerti apapun yang kita kerjakan setiap hari ini. Ya, apakah rutinitas, kita makan, kita minum, kita cari uang, kita masak, kita jaga anak, kita ngepel, kita melakukan apapun lah. Ya, ngajar, khotbah, pelayanan, itu bukan lagi nggak bisa dibedakan, oh ini rohani, ini nggak rohani gitu loh. Tapi ini semua adalah satu perjalanan kita bersama dengan Kristus menuju kepada Allah. Nah, kalau itu adalah satu perjalanan, ya kan, bersama dengan Kristus, maka yang kita kerjakan itu jadi meaningful, Peniel, karena that's the passage, karena itu perjalanan kita gitu loh, yang kepada Allah itu, ya kan? Nah, kenapa kok rutinitas ulang dan ngulang terus ya kayak gini lah, misalnya tahun ini kita mau Paskah lagi, nanti tahun depan Paskah lagi, ya kan? Sama lah kayak Natal kan gitu ya, Natal lagi, atau kayak kita lah ulang tahun lagi. Nah, itu kenapa kok diulang-ulang terus? Nah, kita mesti maknain adalah itu bukan sekedar kronologi gitu ya, masa lampau, lalu masa sekarang, masa akan datang, tapi ini adalah satu perjalanan yang bukan linear, tapi satu perjalanan waktu yang circular gitu. Maka kita akan ngulang-ulang terus tanpa henti. Nah, itu yang circular itulah seperti kayak kita tuh masuk di dalam waktu kekekalannya Allah. Istilahnya itu kairosnya Allah. Circle. Jadi nggak ada ujung pangkalnya gitu. Terus berputar gitu loh. Maka kita terus berulang-ulang melakukan kegiatan yang sama setiap hari gitu. Nah, kalau kita mau itu adalah kita masuk dalam kairosnya Allah, maka itu jadi sesuatu yang meaningful. Karena apa? Karena kita sedang berputar nih di dalam kekekalannya Allah. Gitu. Iya kan? Nah, itu. Jadi kalau kita misalnya nih, kita melakukan Jesus Prayer, meaningful-nya apa? Meaningful-nya adalah aku masuk bersama dengan Allah di dalam kekekalan Allah, saya terus mengulang hal yang sama, tetapi aku sudah masuk di dalam kekekalan bersama dengan Allah, di dalam bersama dengan Kristus itu. Nah, saya kira-kira gitu, Peniel. Ya, tergantung gimana kita mengisi nus kita itu dengan pikiran-pikiran seperti itu. Makanya kita perlu belajar gitu. Sehingga kita ngerti apa tujuan hidup kita, apa yang kita mesti kerjakan, bagaimana kita mengerjakannya. Nah, itulah sebabnya saya bukan lebih pintar dari siapapun di sini, cuma di sini adalah teologi itu bukan soal pintar atau enggak, tapi soal bagaimana kita membangunnya tadi itu loh, mengerjakannya itu. Saya kira itu ya. Nah, kebetulan ya saya mungkin saya belajar, saya duluan belajar, saya sharing, nanti kalian tinggal kayak materi-materi ini ya, yang nanti saya bagi, tinggal kalian bisa praktikkan dan bagikan gitu. Ya, saya kira itu. Ya, Daniel, semoga menolong kita semua. Terima kasih, Ko. Gitu. Iya. Dari tadi ya Aro gimana? Ada hal yang ini atau ada yang mau bertanya, silakan. Okta atau siapa? Terserah. Mempertajam tadi pemahaman tadi itu juga boleh gitu ya. Okta ya, mau bicara? Ya. Oke. Saya mau nanya ini, Kok. Kan tadi Koko menjelaskan bahwa nus pada dasarnya itu diciptakan untuk mengenal Allah. Ya, nah, betul. Yang sering saya alami di sini, Kok,
ketika saya memiliki pergumulan dan saya mau menenangkan diri, biasanya tempat yang sering saya pakai di sini itu pondok doa, dan bahkan saya pakai untuk menenangkan diri saya tuh bisa 1 jam ke 1,5 jam. Nah, akan tetapi kok itu yang saya rasa itu semakin saya berdoa, semakin saya mau menenangkan pikiran saya, semakin saya mau kayak kalau ada Tuhan itu saya mau peluk Tuhan tuh, seperti kayak gitu. Nah, akan tetapi yang saya rasakan di waktu yang sama, justru saya nggak bisa konsentrasi. Dan bahkan saya mau meluapkan semua yang saya rasakan itu nggak bisa. Nah, jadi yang mau saya tanyakan di sini kok, apa yang kita rasakan ketika nus kita itu telah menyatu dengan Kristus? Apakah tanpa gejolak dalam jiwa atau gejolak yang terus kita lawan? Ya. Nah, gitu. Oke. Kalau Bapak Gereja misalnya kayak Maximus tadi mengatakan ya, atau Gregory dari Sinai, ya, Hesychios mengajarkan bahwa nus yang terkoneksi dengan dengan Allah di dalam Kristus tadi itu adalah nus yang memang full of grace. Itu artinya kenapa kita perlu koneksi dengan Allah? Allah itu kita nggak bisa menyatu dia dengan esensinya, tapi dengan anugerahnya. Anugerah Allah itu bukan sesuatu yang keluar dari Allah, tapi energi Allah itu sendiri atau Allah itu sendiri. Nah, kita menyatu dengan anugerahnya. Itulah melalui Jesus Prayer tadi. Nah, anugerah itulah yang memberikan kita memberikan kita full of power to combat, untuk melawan tadi hukum dosa tadi, melawan godaan tadi, melawan logisme tadi. Nah, kalau hanya ngandalin kekuatan kita nggak bisa. Kekuatan sendiri nggak bisa. Perlu full of grace tadi, anugerah Allah tadi, untuk memurnikan tadi, menyucikan, melawan, memfilter tadi semua itu. Nah, seperti apa sih full of grace itu? Yang pertama adalah nus kita itu akan terang, karena itu adalah terang kemuliaan Allah. Anugerah itu berarti terang kemuliaan Allah. Yang dimaksud kemuliaan itulah terang, yang dimaksud terang itulah anugerah gitu ya. Ini istilah-istilah yang sebetulnya sama pengertiannya, ya. Nah, kalau kita mengalami nus yang terang, hati yang terang itu, kata Bible itu, kita tuh kayak tadi masuk di dalam kerajaan Allah yang circle tadi, ya. Nah, kita nggak akan capek tuh melawan dosa itu, kita nggak akan pernah capek, gitu. Kita akan terus full of power soalnya, gitu. Saya dosa itu ya kita terus akan lawan, nggak akan bisa berhenti, itu circle namanya, ya. Nah, Rasul Paulus dia bilang itu akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadi hal kerajaan surga itu dia bilang adalah penuh damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Nah, kalau kita merasakan itu, ya, nus kita full of power, full of grace. Oke, ada tanda-tandanya memang. Nah, misalnya kalau Gregory Orsina itu dia mengatakan kamu akan bisa mengalami ekstaksi. Ekstaksi itu memang sudah sangat dalam ya, spiritual yang sangat dalam. Ekstasi itu kayak kamu kayak langsung Paulus lah, dia bilang akan terangkat kayak surga tingkat ketiga. Itu maksudnya dia secara waktu dia belum mati, dia tuh kayak benar-benar bisa melihat Allah karena suci hatinya itu. Ya, nah, saya belum pernah mengalami ekstasi itu seperti apa, tapi kira-kira dia akan diberikan berbagai macam karunia penglihatan. Ya, bisa melihat Allah, bisa ada yang Bapak gereja tuh waktu dia liturgi, dia tuh bisa sambil terbang, kakinya tuh nggak nginjak darat gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada orang yang bisa melihat tuh penuh kemuliaan, tubuhnya itu benar-benar bersinar gitu. Nggak semua orang bisa melihat, tapi setan-setan itu pasti bisa melihat. Ada orang-orang tertentu yang bisa melihat kayak gitu, ya. Melihat dia memang benar-benar penuh pancaran kemuliaan dan penuh kedamaian. Kita bisa melihat, kan ada orang-orang ya, kita bisa lihat tuh dari wajahnya ya, atau dari sikap tubuhnya itu, ini orang yang lagi stres atau lagi senang dan sebagainya ya. Nah, kalau nus kita itu full of grace, ya, maka itu akan terlihat dari
keseharian kita, sikap kita, ya. Dan tentu yang paling penting adalah tadi nus atau hati kita itu pasti akan tenang, damai, masalah apapun datang itu nggak akan kalut dan segala macam gitu. Saya kira gitu ya. Kita memang masih harus banyak latihan. Gitu, Opna. Ya. Oke. Semoga ini menjawab ya, Opna. Apakah menjawab? Iya. Ada lagi dari teman-teman semua? Menarik nggak belajar seperti ini? Kesan apa? Halo kok. Yang kalian? Iya, Sosa. Mau bertanya kok. Oke. Tadi agak bingung sedikit dari tadi penjelasan ke 4 poin itu kan yang dibilang Pak Hendy tentang ada dari sampai akhir ke persetujuan tadi kan. Iya. Nah, seperti yang dikatakan Yesus saja kan tadi bilang itu kita hanya menginginkan aja itu sudah berdosa. Nah, bagaimana dengan apakah timbulnya dosa itu? Apakah pada saat kita ada persetujuan itu atau pada saat kita menginginkannya? Pada saat kita menginginkan gitu, seperti kata Yesus tadi. Iya, kalau kita sudah masuk ke level 3 ini, Sosa, persetujuan, ini kan sudah menimbulkan namanya logismoi. Berarti ini sudah dosa. Tapi kalau masih dia tahap 1, provokasi, lalu dialog, ini belum. Disinilah pentingnya peranan Jesus Prayer nanti, untuk supaya dengan Jesus Prayer itu, atau dengan anugerah tadi itu, kita akhirnya tidak menyetujui. Gitu. Kita bisa memilih hukum Allah, bukan hukum dosa. Gitu, Sosa. Nah, jadi peranan Jesus Prayer itu di mana? Peranan Jesus Prayer itu adalah supaya tidak terjadi langkah ketiga, keempat, dan kelima. Gitu, Sosa. Paham ya? Ya, paham. Gitu. Intinya, intinya nus kita tuh nggak boleh kalah. Artinya kalau kalah berarti menyetujui godaan iblis itu. Ya. Gitu. Oke. Oke kok. Ya. Terima kasih. Ya, thank you. Ini pertanyaan yang menajamkan kembali. Ada lagi yang lain? Dari saya lagi kok. Siapa ini? Risno. Oke. Risno. Silakan, Ris. Bagi saya sangat menarik sih untuk pertemuan di saat sore hari ini. Di sini sudah jam 2:30, makanya saya bilang sore. Dan kalau kita lihat di sini bahwa ternyata manusia itu kan dari penjelasan Koko tadi kan terdiri dari tubuh dan jiwa. Ya. Nah, terus berjalannya lagi penjelasan berikutnya bahwa dari mana bahwa pikiran-pikiran jahat itu bisa timbul itu karena ada hasutan-hasutan atau bisa timbul dari dalam dan juga dari faktor luar. Nah, dan yang saya lihat di sini sangat menarik sih satu kalimat, ada beberapa kalimat tadi, tapi yang satu poin sini yang saya nangkap bahwa jika iblis mengetuk pintu hati atau nus kita, kirim Kristus ke sana. Jadi saya lihat di sini ada kaitannya juga dengan Wahyu 3 ayat 20 itu ya, yang pada saat Tuhan Yesus berkata, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ada kaitannya juga di situ ya. Jadi ternyata pada saat pikiran saya sebelum-sebelumnya pada saat ada godaan atau hasutan-hasutan dari iblis, saya berpikir ya sudah kita sendiri yang melawan hal tersebut. Ternyata tidak, harus melibatkan Kristus di situ. Betul. Jadi selama ini ya saya berpikir kalau ada pikiran-pikiran jahat masuk, ya sudah saya berdoa dengan kemampuan saya sendiri, minta pertolongan dari Tuhan, tapi tidak pernah melibatkan Kristus di dalam situ. Ya. Jadi ya seperti itu. Jadi ternyata tidak bisa untuk kita hadapi sendiri sih untuk melawan hal yang seperti itu. Iya. Itu saya sih kalau dari saya itu. Iya, makasih Risno, betul. Karena tadi sekali lagi pikiran Kristus itu adalah kita mau, Tuhan itu mau kita tuh passage, berjalan bersama dengan Dia, melangkah bersama dengan Kristus. Ya kan, makanya kan Yesus itu sering bilang apa, misalnya dalam Matius 11, ya kan, memikul kuk bersama dengan Dia, benar nggak? Ya kan?
Nah, lalu kalau kita baca di dalam Filipi 2, di dalam Kristus ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan sebagainya, ya kan? 1 Korintus 15 ada anugerah yang terus aktif bekerja. Banyak lah di dalam Alkitab tuh banyak sekali. Kita tuh mesti melibatkan Kristus. Nah, Jesus Prayer itu salah satu cara yang doa yang sederhana, yang cepat ya, itu istilahnya itu kayak doa anak panah gitu, langsung tepat sasaran gitu, langsung cepat menyerang. Kan itu kayak anak panah itu tujuannya itu kayak kita panah binatang buas gitu di hutan pakai anak panah itu. Ya kan? Nah, itu Jesus Prayer itu kayak anak panah yang langsung menancap kepada sasaran tadi. Nah, itu Jesus Prayer. Makanya Bapak Gereja itu sangat menekankan Jesus Prayer. Kenapa? Karena dia tahu, mereka tahu bahwa kita nggak bisa berjuang sendiri. Kita perlu anak panah yang mematikan musuh itu. Nah, itulah Jesus Prayer itu. Ya. Oke, terima kasih kok. Iya. Kok saya boleh bertanya sebentar? Ada yang, ya oke. Silakan. Mungkin saya yang telat informasi atau bagaimana? Kok kan minggu lalu saya belum ikuti. Oh, ya. Jadi sebenarnya nus ini identik seperti apa sih kok? Ini free will saya atau spiritnya saya? Kenapa sampai dia itu diciptakan untuk bersekutu dan mengenal dengan Allah? Dan kenapa dia mesti harus diperkokoh dengan berbagai macam tadi seperti Jesus Prayer dan sebagainya agar kita bisa mengambil persetujuan keputusan saya mau ambil hukum Allah atau hukum apa dan sebagainya yang berlawanan dengan itu. Jadi seandainya saya ingin menjelaskan ini kepada orang-orang di sini atau orang awam, itu nus itu identik dengan apa sebenarnya? Gitu. Ya. Terima kasih kok. Oke. Sebetulnya kita tuh simpelnya dari manusia jasmani dan manusia batinia, kata Rasul Paulus ya, yaitu roh atau jiwa kita. Nah, pandangan di antara Bapak Gereja itu memang ada yang mengatakan roh, jiwa, tubuh, 3 macam. Ya, ada yang mengatakan itu roh, jiwa itu sama, lalu tubuh. Nah, sebetulnya kita mereka itu sebenarnya nggak bertentangan. Sebetulnya ya yang dimaksud roh, jiwa itu sebetulnya ya dalam pengertian itu satu substansi, bukan 3 substansi jadinya. Jadi bukan 3 natur ya, ada natur roh, natur jiwa, natur tubuh. Gitu. Nah, saya jelasin ini dulu Peniel ya sebelum ke nus. Nah, tapi kalau mereka membedakan natur jiwa dan natur tubuh, natur roh, itu sebetulnya enggak, tetap satu natur, cuma dalam pemakaian itu sering dibedakan antara jiwa dengan roh. Kalau yang 3 ya, kalau yang 3 pandangan. Kita nggak usah dipusingkan mau 3 mau 2, tapi yang jelas itu 2 natur ya. Allah menciptakan tubuh dari tanah liat lalu menghembuskan nafasnya. Itulah roh batin kita atau jiwa kita itu sebetulnya sama. Jadi 2 natur. Nah, dalam penggunaan sehari-hari atau dalam penjelasan mereka memang kadang dibedakan antara jiwa dengan roh. Nah, jiwa itu lebih kepada the soul ya, the psyche. Jadi keseluruhan dari batin manusia itu namanya jiwa. Nah, karena manusia diciptakan segambar dengan Allah dan Allah itu adalah Tritunggal, maka jiwa itu kayak gambarnya Allah gitu loh. Ada Bapa, Anak, Roh Kudus, ya kan? Nah, jiwa itu juga punya gambaran seperti Bapa. Punya gambaran seperti Anak, punya gambaran seperti Roh Kudus, ya dalam jiwa itu. Nah, gambaran seperti Bapa itu kan intinya, ya kan? Di mana Anak dan Roh Kudus itu berasal. Betul nggak? Nah, jiwa intinya itu adalah dibagi 3. Ada gambaran Bapa itu yang disebut sebagai nus Peniel. Nus inilah menjadi inti dari jiwa atau natur esensi dari jiwa. Itulah nus. Lalu dari nus tadi, dari jiwa tadi yang adalah gambaran Bapa tadi, ya kan? Dia gambaran Allah. Allah itu Tritunggal, ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Berarti gambaran jiwa itu juga Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, bapaknya itu yang disebut sebagai nus. Lalu ada logos kan, ya kan? Ada Bapa, ada Anak kan? Atau disebut dengan logos atau firman itu kan. Nah, ini adalah yang disebut sebagai energy of the nous. Ngerti ya? Kayak Bapa itu kan mencipta lewat firman-Nya kan. Firman itulah kekuatan Allah untuk mencipta, untuk berinkarnasi kan gitu kan. Nah, sama
nus itu juga punya energi. Energi itulah yang seringkali disebut sebagai logos tadi. Apa logos atau energi dari nus itu? Yaitu tadi ada apa namanya? Ada yang disebut dengan makanya ada yang disebut sebagai ini perasaan, emotion, ya, mind. Mind itu berarti logika, reason. Manusia makanya bisa berlogika, punya reason, ya, punya mind, punya apa namanya rasio, ya, bahasa Indonesia mungkin rasio. Nah, selain ada emosi, ada rasio, tapi juga ada yang namanya kehendak atau desire. Itulah sebabnya dalam jiwa manusia itu ada rada pingin disayangi, dikagumi, itu desire, gitu, ya, ingin makan, ingin apa namanya, ingin seks, ingin ada rasa lapar dan sebagainya, itu timbul dari jiwa yang namanya desire. Oke? Nah, itu semua adalah kekuatan atau energi dari nus. Nah, makanya kalau nusnya itu jahat, maka pikirannya jadi jahat nggak? Oke? Kalau nusnya itu jahat, maka emosinya jahat nggak? Jahat. Kalau nusnya jahat, maka desire jadi jahat nggak? Jahat. Karena tiga ini berasal dari nus tadi. Sama seperti gambaran logos berasal dari Bapa. Gitu loh. Ya. Nah, jadi nus itu punya energi, punya kekuatan. Yaitu tadi reason, emotion, desire, gitu. Nah, lalu jiwa yang adalah gambaran Bapa, gambaran anak, sekarang ada gambaran Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang disebut sekali sebagai the spirit, roh itu. Jadi dalam nus itu ada roh nggak? Ada, kalau nggak mati, gitu loh. Sama seperti kalau Allah Bapa ada rohnya nggak? Ada Roh Kudus nggak? Ada. Kalau Allah nggak ada rohnya mati, kan gitu. Ya kan? Sama kayak kita ini nggak ada roh ya mati kita. Roh kita tercabut dari tubuh berarti kita mati, kan gitu kan. Nah, Roh Kudus itu roh itulah yang memberi hidup, memberi energi, yang menghidupi nus itu, yang menghidupi tadi yang tiga itu, reason, emotion, dan ini. Itulah rohnya. Tapi semuanya satu kesatuan, Peniel. Itu yang disebut dengan psyche, jiwa kita. Jiwa itulah di dalamnya ada apa? Ada nus, ada energy of nus, ada roh kita. Tapi itu semuanya satu kesatuan yang disebut sebagai natur manusia batinia atau jiwa itu. Karena kompleks memang, tapi seringkali bahwa gereja juga mengatakan jiwa itu ya nus itulah jiwa. Atau yang mengatakan nus itulah ya hati itulah ya nus. Interchangeable, bisa, yang manapun sama. Jadi kalau dalam konteks belajar kita hari ini, konteks ini, kalau saya ngomong itu nus, itu berarti jiwa. Kalau saya ngomong jiwa itu berarti nus. Kalau saya ngomong hati itu berarti nus, sama. Peniel. Tapi bedakan dengan emosi itu bukan nus. Emosi itu adalah salah satu fakulti dari nus. Jadi kenapa kita bisa marah, kita bisa benci, itu karena dari nus. Kenapa kok kita punya nafsu ini, nafsu itu karena dari nus. Kenapa kita bisa berpikir ini, berpikir itu karena dari nus. Beda dengan binatang. Binatang nggak punya nus, ya kan? Maka binatang nggak bisa berelasi dengan Allah. Oke, binatang nggak bisa nggak bisa deduktif, nggak bisa reason, nggak punya akal dia, ya kan? Nggak punya dia nggak punya seperti yang dimiliki oleh manusia gitu. Binatang hanya ada tubuh saja, tapi nggak punya jiwa gitu. Ya, tubuhnya ada. Tapi dari mana dia bisa hidup bergerak? Itu karena memang juga diciptakan oleh Allah, berarti memang ada energi Allah yang membuat dia itu jadi hidup, tapi nggak punya nus dia. Kayak gitu. Jadi secara tidak langsung, Ko Hendy ini menjelaskan bahwa nus ini sebenarnya punya kehendak. Gimana? Jadi secara tidak langsung Ko Hendy menjelaskan bahwa nus ini sebenarnya punya kehendak. Bisa memutuskan bahwa saya ini nanti akan ikut kehendak Tuhan atau tidak, atau dengan seturut dengan pribadi saya ini, atau bagaimana gitu ya. Ko Hendy saya juga bingung ya. Nus itu punya kehendak. Nus bisa berkehendak.
Tapi kehendaknya Nus itu itulah yang sering disebut sebagai the free will tadi, kehendak bebas tadi. Nah, ya Allah nggak mengintervensi Nus kita. Itu memang kerajaan diri kita yang otonom. Oke. Makanya dikatakan dalam Wahyu 3 tadi, Yesus itu cuma mengetuk. Dia nggak nerobos masuk dan mencuri Nus kita. Enggak. Dia cuma ngetuk aja. Berarti dia mengundang. Nah, ini gambaran Alkitab ya. Yesus itu cuma jadi sahabat, dia nggak ambil alih hidupmu, dia jadi sahabat kamu. Sama lah kayak kita punya sahabat kan, sahabat itu nggak mengambil alih hidup kita kan. Yesus itu mengetuk, Yesus itu apa ya gambarannya ya? Ya dia mengetuk berarti ya dia nggak bukan menerobos masuk ke dalam nus kita lalu kuasain nus kita, enggak. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ada yang bisa cerita ya di sini pengalaman Jesus Prayer kalau pernah dipraktikkan atau apa ya? Mungkin ada hal-hal yang masih bingung, silakan bisa di-sharingkan. Dari alumni siapa ini? Nelly ada nggak Nelly? Atau dari yang praktek ini juga banyak ya, ada Naldi, ada Desti, ada Hiskia. Oke. Siapa lagi ya? Yang mahasiswa ini cukup banyak ya, Rain, ada Joniman, Marson. Ini STT Soteria siapa ya? Andro ya mungkin ya. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akan akhiri pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi Selasa depan. Kalau nggak ada. Kalau ada boleh silakan 1-2 pertanyaan lagi. Dari ini Melin udah keluar ya. Oke. Dari mahasiswa ada? Nggak ada ya? Oke, kalau enggak, semoga ini bisa memberkati kita ya. Apa namanya, untuk yang pelayanan ya, maupun yang masih studi di tempat ini. Hen, apa kabar Hen? Ada? Nah, oke, sip. Nanti apa? Ini sebetulnya ada bukunya. Bukunya judulnya itu seperti ini. Mungkin ya Aro udah punya ya. Nah, ini saya ambil dari buku ini ya untuk 2 sesi hari ini. Ini ada PDF-nya sih sebetulnya. Nanti gini. Saya akan apa namanya yang mau nanti bisa apa namanya ya WA saya apa gitu nanti saya share bahannya ini ya PDF-nya ini untuk kalian bisa pelajari ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup dalam doa ya. Minta salah satu boleh berdoa. Tadi ada laki-laki yang berdoa ya. Ini perempuan. Desti deh berdoa buat kita. Oke, ayo kita berdoa. Kita bersatu dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau di siang hari ini kami bisa berbagi, kami bisa mendengarkan kembali, kami bisa diingatkan kembali Tuhan
untuk kembali menjaga hati kami, menjaga nus kami Bapa. Dengan kami sadari bahwa ada banyak godaan-godaan, ada banyak cobaan-cobaan yang mungkin timbul dalam hati kami atau sesuatu yang ada di luar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mengingatkan kami untuk terus mengingat Engkau, untuk terus memfokuskan pikiran kami, hati kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kami bisa berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan bahwa ini tidak mudah. Kami butuh Engkau, kami butuh pertolongan Engkau. Engkau terus memberkati juga Tuhan, dosen kami Tuhan Yesus, Pak Hendy yang terus berusaha untuk menyampaikan apa yang ia dapatkan dan bisa menyeringkannya kepada kami semua. Berkati juga Tuhan pelayanan kami dimanapun kami semua melayani jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kami hikmat, kekuatan, bahkan talenta-talenta yang baru. Sehingga kami bisa menjadi pelayan Tuhan yang tetap setia mengiringi Engkau. Bahkan teman-teman kami juga Tuhan yang ada di kampus, yang sedang dalam proses studinya Tuhan, Engkau terus memberkati mereka, memberikan hikmat, kesehatan yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih apapun pelayanan kami, apapun aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang terus beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. 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 Thank you semuanya. Sampai ketemu Thank you, masa depan ya.